Halo semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kita yang selalu membahas manhwa pengenceritaan. Gimana nih kabar kalian? Mimin harap kalian semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-123. Dimana pada episode sebelumnya, Jianu yang menjadi komandan perang saat memimpin para boneka monyet, dia langsung memerintahkan mereka untuk menyerang dan menyelamatkan para orang luar itu atas perintah master mereka yaitu Chusiyu. Sehingga membuat Dubu menjadi sangat bersemangat karena dia sangat menyukai pertarungan. Terlihat pertempuran besar pun terjadi di sana, di mana 2000 lebih boneka monyet milik Chusiyu yang melawan ratusan Tianu yang ada di Danau Ilahi. Dan setelah beberapa waktu berlalu, pertempuran pun dimenangkan oleh para boneka monyet yang dipimpin oleh Jianu, meskipun ada beberapa korban dari boneka monyet yang gugur di sana. Lalu mereka berdua berniat pergi dari sana untuk melaporkannya kepada Chusiyu, sehingga Qianmian dengan cepat langsung berlutut di depan mereka berdua. Dia mengucapkan terima kasih dan meminta untuk bertemu dengan majikan para boneka tersebut karena Qianmian belum mengetahui kalau ternyata majikan para boneka itu adalah Chusiyu. Lalu Jianu dan juga Dumu membawa mereka semua untuk menemui Chusiyu yang sudah menunggu kedatangan mereka di pusat Danau Ilahi. Sehingga wajah Tianjin dan juga Qianmian terlihat sangat gugup karena mereka akan menghadap majikan dari para boneka yang telah mengalahkan para Tianu yang tidak mampu mereka kalahkan. Tapi setelah Chusiyu berbalik dan berkata kalau mereka tidak perlu sungkan seperti itu, alangkah terkejutnya Qianmian setelah mengetahui kalau majikan dari para monster itu adalah Chusiyu. Kemudian, Tianjin dan petapa mimpi menjelaskan kepada Chusiyu kalau mereka terpisah dengan Kim Mengdi di benua utara dan tidak mengetahui kalau Kim Mengdi masih hidup atau tidak. Sehingga Chusiyu pun langsung pergi ke sana untuk mencari Kim Mengdi, yang membuat Qianmian merasa lega karena mengabaikannya dan tidak meminta bayaran karena Chusiyu telah menyelamatkan kelompoknya. Setelah sampai di benua utara, Chusiyu langsung mengeluarkan kertas jimat untuk melacak keberadaan Kim Mengdi karena Chusiyu masih bisa merasakan segel ibu dan anak samsara yang dia pasang di tubuh Kim Mengdi yang menandakan kalau Kim Mengdi masih hidup. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. 2 hari pun telah berlalu semenjak Chusiyu pergi untuk mencari Kim Mengdi. Terlihat kalau Kim Mengdi sedang tidak sadarkan diri meskipun berhasil selamat dari kejaran para Tianu setelah berpisah dengan yang lainnya dan bersembunyi di dalam gua yang sangat gelap. Tak lama kemudian Kim Mengdi pun sadarkan diri. Terlihat dia sedang terluka cukup parah dan pakaiannya pun compang-camping. Sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, dia bilang, "Di mana aku sekarang? Apakah yang lainnya berhasil selamat dari serangan monster mengerikan itu?" Lalu Kim Mengdi pun langsung bangkit dan mencoba untuk memulihkan luka-luka di tubuhnya menggunakan metode kultivasi untuk menyembuhkan diri. Karena dia merasa kalau gua itu cukup aman setelah Kim Mengdi tidak merasakan hawa keberadaan makhluk lainnya di dekatnya. Karena Kim Mengdi bukanlah seorang kultivator kaleng-kaleng dan merupakan salah satu kultivator terkuat yang dimiliki oleh Tanah Suci Taisu, Kim Mengdi bisa menyembuhkan luka-luka di tubuhnya dengan cepat dan sekaligus memperbaiki pakaiannya yang tadi terlihat compang-camping menjadi seperti baru kembali. Setelah Kim Mengdi merasa agak baikan, dia berniat untuk pergi dari gua itu dan berkata di dalam hatinya, "Aku harap yang lainnya juga bisa selamat, tapi aku lebih khawatir dengan keadaan murid pengkhianat itu karena aku sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Bintang kuno Taichi ini merupakan tempat yang sangat berbahaya. Aku harap dia tetap berada di tempat yang aman sebelum kami menemukannya." Tapi, di saat Kim Mengdi hampir mencapai mulut gua, tiba-tiba Chusiyu langsung melompat ke arahnya. Chusiyu bilang, "Master, akhirnya aku berhasil menemukanmu." Tentu saja Kim Mengdi merasa terkejut karena baru saja dia memikirkan tentang Chusiyu dan sekarang Chusiyu malah tiba-tiba muncul di hadapannya. Kim Mengdi pun merasa penasaran kenapa Chusiyu bisa tahu kalau dia sedang berada di sana dan bertanya kepada Chusiyu, "Murid pengkhianat, bagaimana kau bisa tahu kalau aku sedang berada di sini?" Tapi Chusiyu hanya tersenyum saja dan tidak langsung menjawab pertanyaan Kim Mengdi kepadanya. Lalu Chusiyu menghampiri Kim Mengdi, dia bilang, "Dasar gadis bodoh, tentu saja aku akan mencarimu sampai aku bisa menemukanmu meskipun kau berada di ujung dunia sekalipun. Sekarang ikutlah denganku, aku akan membawamu pergi dari sini dan menemui yang lainnya." Mendengar jawaban dari Chusiyu, Kim Mengdi merasa ada sesuatu yang aneh dan langsung menjauh darinya. Dia bilang, "Tidak, kau bukan si murid pengkhianat, siapa kau sebenarnya?" Setelah Kim Mengdi bisa langsung menyadari penyamarannya, orang yang sedang menyamar menjadi Chusiyu pun langsung tersenyum. Dia bilang, "Luar biasa, bagaimana kau bisa mengetahuinya kalau aku bukanlah dia?" Wajah Kim Mengdi pun langsung memerah karena dia merasa malu untuk menjelaskannya dan berkata di dalam hatinya, kalau dia adalah si murid pengkhianat yang asli, dia pasti akan langsung menertawakan keadaanku terlebih dahulu
Baru setelah itu dia akan melakukan hal-hal mesum kepada aku. Lalu ruangan di gua itu langsung berubah dan terlihat banyak bangunan di sana. Orang yang menyamar menjadi Tushu itu berkata, "Hahaha, ternyata ras manusia itu sungguh menarik. Kalian bisa membuatku merasa terhibur." Tentu saja Kim Meng Lee menjadi sangat terkejut melihatnya. Dia bilang, "Apa-apaan ini? Apakah dia adalah Dewa Naga dan tempat ini adalah istananya?" Sosok yang menyamar menjadi Tushu itu langsung berubah menjadi seekor naga emas yang cukup besar dan menatap ke arah Kim Meng Lee dari atas istananya. Lalu sosok naga itu memperkenalkan dirinya kepada Kim Meng Lee. Dia bilang, "Benar sekali, aku adalah sang Dewa Naga. Gadis manusia, cepat katakan kepadaku kenapa aroma tubuhmu itu mengingatkanku kepada sesuatu yang aku rindukan." Sementara itu di sebuah gua di dataran salju benua utara bintang kuno Taichi, terlihat cahaya yang menandakan kalau ada seseorang di dalamnya. Rupanya di dalam sana ada Tushu dan juga para bawahannya yang telah berhasil melenyapkan satu Tianu yang menjadikan gua itu sebagai sarang mereka. Tushu pun membedah tubuh Tianu itu. Dia bilang, "Makhluk ini tidak memiliki jantung, hati, limpa, paru-paru dan juga ginjal. Di dalam tubuhnya hanya kerongkongan dan organ yang berbentuk seperti lambung, sungguh makhluk yang sangat aneh." Melihat Tushu yang berniat untuk membedah organ yang berbentuk seperti lambung itu, Xiaoqi mencoba menghentikannya. Dia bilang, "Aku sarankan kau jangan membelahnya, karena di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat menjijikan." Tapi Tushu mengabaikan peringatan dari Xiaoqi dan langsung membelahnya, sehingga keluar cairan kental yang berwarna hijau dari dalam sana. Tentu saja mereka langsung menutup hidung mereka karena mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Tushu bilang, "Bangke, apakah selama ini dia hanya memakan kotoran makhluk lain? Baunya seperti tempat pembuangan sampah." Tushu pun langsung membuang belatinya dan berlari keluar dari dalam gua karena dia merasa tidak tahan jika tetap berada di dalam sana. Sesampainya di luar, Xiaoqi langsung menertawakan Tushu. Dia bilang, "Hahaha, ini adalah hukuman gara-gara kau tidak mau mendengarkan perkataanku. Sekarang kau mengetahui seberapa mengerikannya hal itu kan?" Mendengar Xiaoqi yang malah menertawakannya, Tushu langsung menjambak rambut Xiaoqi yang membuatnya merasa panik. Tushu bilang, "Aku ingin tahu, apakah kau masih bisa tertawa setelah ini?" Lalu Tushu langsung melemparkan tubuh Xiaoqi ke dalam gua dan kembali berkata, "Masuklah ke dalam sana dan hirup aroma busuk itu sampai kau merasa puas." Tentu saja Xiaoqi langsung berteriak setelah dia kembali masuk ke dalam gua yang seperti sedang mengeluarkan gas beracun itu. Dia bilang, "Tushu, aku tidak bisa terus hidup berdampingan denganmu. Kau adalah manusia yang sangat kejam dan tidak berperasaan." Tushu pun tidak memperdulikan ocehan dari Xiaoqi dan memikirkan sesuatu. Dalam hati dia bilang, "Setelah aku membedah tubuhnya, boneka Tianu tidak memiliki kekurangan selain tidak memiliki IQ untuk berpikir. Baik itu kekuatan, kecepatan, dan ketahanan tubuh, semuanya berada pada level teratas." Lalu Tushu berkata kepada Jianu, "Jianu, tolong tangkap satu Tianu lagi untukku. Aku ingin mencoba apakah aku bisa menggunakan teknik pembacaan jiwa dan mengubahnya menjadi salah satu budak milikku." Sebelum Jianu menjawab perkataan dari Tushu, tiba-tiba Dumu datang ke sana dari dalam portal teleportasi. Dia bilang, "Master, aku telah menemukan petunjuk yang baru." Tushu pun langsung menanyakan petunjuk baru itu kepada Dumu. Dia bilang, "Oh, cepat katakan kepadaku apa petunjuk baru itu." Sambil memberi hormat kepada Tushu, Dumu menjawab, "1 jam yang lalu kami bertemu dengan penduduk lokal bintang kuno Taichi dan mereka juga sedang diburu oleh para Tianu." Dumu kembali berkata, "Aku mengetahui dari orang itu kalau beberapa hari yang lalu sekelompok Tianu mengejar dan berhasil menumbangkan seorang wanita yang merupakan orang luar yang datang ke bintang kuno Taichi ini." Dumu pun membayangkan kejadian pada waktu itu dan kembali berkata, wanita itu terluka parah dan akhirnya jatuh pingsan di sebuah gua yang tidak jauh dari rawa tidak berujung. Tapi di saat para Tianu itu akan mendekat dan mencabik-cabik tubuhnya, tiba-tiba muncul cakar raksasa yang terbuat dari emas dan berhasil melenyapkan semua Tianu yang ada di sana dalam sekejap saja, lalu membawa wanita itu pergi dari sana. Sambil tetap memberi hormat kepada Tushu, Dumu melanjutkan perkataannya, "Sepertinya itu adalah ulah dari Dewa Naga. Master, apa langkah kita selanjutnya setelah mengetahui hal ini?" Wajah Tushu pun langsung berubah dan sambil meneteskan keringat dingin dari wajahnya, dia berkata di dalam hatinya, "Cih, sepertinya kita telah mendapatkan masalah yang sangat besar." Tushu langsung teringat sebuah buku kuno yang pernah dia baca. Dalam hati dia bilang,
Aku telah membaca buku-buku kuno tentang Dewa Naga sebelum aku datang ke bintang kuno Taichi ini. Di buku kuno itu menjelaskan kalau Dewa Naga melambangkan sebuah kekuasaan dengan kekuatan yang absolut. Tidak seperti di Biluo, Dewa Naga ini berada di tahap menengah ranah Kaisar Semu dan lebih dekat menuju ranah Kaisar Agung. Sambil membayangkan Bibi Luo, Chushu kembali berkata, sayang sekali Bibi Luo tidak ikut ke bintang kuno Taichi. Kalau dia ada di sini, aku bisa meminjamkan pedang surgawi milikku dan aku yakin kami bisa mengalahkan Dewa Naga tersebut. Lalu Chushu berkata kepada Dumu, jika aku menemui Dewa Naga sebagai pemilik baru pulau terpencil, apakah dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepadaku? Dumu menjawab, Master, kau tidak perlu khawatir, karena pada saat bintang kuno Taichi ini lahir, ada peraturan yang mengatakan kalau kelima dewa yang ada di sini tidak boleh saling menyerang satu sama lain. Dumu kembali berkata, meskipun sekarang dari kelima dewa itu hanya Dewa Naga saja yang masih tersisa, tapi perjanjian ini masih aktif sampai sekarang. Selama kau tidak menyerangnya terlebih dahulu, dia tidak akan bisa menyerang kita karena terikat pada perjanjian tersebut. Mendengar penjelasan dari Dumu, Chushu sedikit merasa lega. Dia bilang, baiklah, kalau begitu sekarang kau antarkan aku ke tempat Dewa Naga berada. Sementara itu di Istana Naga, terlihat suasana di sana sangat tenang karena tidak ada seorang pun yang berani datang ke sana dan mengusik ketenangan sang Dewa Naga. Di dalam sana terlihat Kim Meng Li yang sedang menyuapi seorang wanita yang merupakan wujud manusia dari Dewa Naga. Dan di saat Dewa Naga akan memakan makanan yang diberikan oleh Kim Meng Li, dia merasakan hawa kehadiran seseorang yang mendekat ke sana. Dia bilang, oh, seseorang sedang mendekat menuju ke tempat ini dan ceritanya pun bersambung. Oh, waktos naseep. Ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Tapi tenang naon, engke tepang Lejeng Dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagongora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjaya terus Jagongora, trot lovers, trot deui.